Oke Sobat Calon Guru semuanya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah menerima SK P3K tahap 1. Bagi teman-teman yang belum menerima SK P3K tahap 1, tentunya di sini kita bisa memonitor ya untuk progres penetapan NIP kita ini sudah sejauh mana. Apakah di sini sama dengan saya ada yang tahapan perbaikan, artinya usul dikembalikan dikarenakan terdapat dokumen atau persyaratan yang belum sesuai, atau mungkin tahapannya inilah kita sudah tanda tangan pertek ya. Tentunya nanti menjadi indikasi apakah SK kita itu akan segera terbit ataukah tidaknya. Dan pada video ini saya akan melakukan live ya, yaitu cek progres penetapan NI P3K, dan kita akan mencari tahu lebih lanjut seperti apa sih tahapan penetapan Pertek BKN ini, dan seperti apa contoh notifikasi yang segera penyerahan SK P3K tahap 1. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman nggak akan ketinggalan informasi. Oke teman-teman, di sini saya akan melakukan cek, yaitu melalui Mola BKN ya. Saya ketikkan saja, yaitu di sini Mola BKN seperti ini ya, yaitu kita Mola BKN, kita enter. Dan berikutnya di sini akan muncul tampilan ini, kita pilih yang ini ya, Mola monitoring layanan BKN, yaitu monitoring SIASN bkn.go.id. Kita klik saja di sini. Dan berikutnya kita bisa scroll ke bawah ya. Nah, di sini saya pilih yaitu sejauh mana sih untuk penetapan NIP saya. Saya pilih yang penetapan NIP. Kemudian pilih yang 2024 ya. Karena apa? Karena kita peserta seleksi P3K 2024 nih. Meskipun untuk penetapan NIP-nya itu di tahun 2005, namun kita peserta seleksi P3K 2024. Nah, berikutnya kita masukkan nomor peserta di sini ya. Nomor peserta diambilkan dari mana? Yaitu dari kartu peserta ujian. Oke, jadi kita ambilkan dari sini ya. Ini teman, yaitu 24 dan seterusnya, ini nomor peserta ujiannya. Oke, setelah saya masukkan nomor peserta dan spasinya sudah dibuang, kita masukkan kode captcha di sini. Nah, kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa klik di sini ya. Nanti akan diberikan kode captcha yang baru. Saya masukkan di sini kodenya apa nih? Oke, di sini kemudian ini C3. Oke, kita klik monitor ya. Oke, ternyata gagal di sini kadaluarsa. Coba kita cari lagi. Oke, kodenya coba kita perbarui aja ya. Oke, coba di sini 8. Kita monitor usulan. Oke, batas ini telah mencapai batas ya. Ternyata ada maksimal batasan, namun tadi saya sebelum melakukan perekaman ini sudah saya cek, dan hasilnya ini langsung masuk ke email ya. Dan hasilnya tadi jam 10 malam teman-teman ya. Ini hasilnya adalah seperti ini, yaitu hai sobat BKN, terima kasih telah menggunakan monitoring layanan BKN. Ini adalah berikut status usulan layanan penetapan NIP 3K teknis khusus kamu, yaitu ternyata saya masuk di tahapan ini, yaitu tahapan perbaikan dokumen. Nah, usul dikembalikan dikarenakan terdapat dokumen data persyaratan yang belum sesuai. Status tolaknya ini adalah BTS ya, dokumen tidak lengkap, penandatangan SPRP tidak sesuai ternyata. Keterangannya seharusnya kepala unit kerja, penempatan asisten administrasi umum atau kepala BKD. Ini sebagai contohnya. Nah, kalau misalkan di sini notifikasinya BTS, itu berarti berkas tidak sesuai, berkasnya itu dikembalikan ke instansi untuk dilakukan perbaikan. Nah, setelah diperbaikan, ini tentunya itu nanti akan diupload kembali ya dari instansi ke Karek BKN untuk kembali dilakukan yaitu verifikasi. Dan sebelumnya ini adalah sebelum mendapatkan hasil BTS, ini sebelumnya saya itu ini ya, yaitu awalnya status usulan layanan penetapan ini adalah approval surat usulan, yaitu usul telah disetujui oleh BYB di instansi, saat ini sedang menunggu verifikasi BKN. Nah, berikutnya nanti kita pantau kalau misalkan ada BTS seperti ini apa yang kita lakukan. Kalau misalkan di sini kekurangannya yang pembenahan itu yang diperlukan dari instansi, tentunya instansi yang akan membenahinya kemudian diusulkan. Tapi kalau misalkan memerlukan dari kita nanti akan dihubungi. Makanya teman-teman ini selalu standby di WhatsApp maupun juga di grupnya masing-masing ya, di grup pemberkasan di instansinya masing-masing. Jadi kita tinggal memantau saja nih. Nah, kemudian ketika nanti sudah final,
Dan ciri-ciri yang segera terbit SKP3K itulah sudah seperti ini. Contohnya, ini contoh teman satunya ya, satu instansi, yaitu saat ini sudah TTD Pertek Pertimbangan Teknis telah diterbitkan oleh BKN. Saat ini sedang menunggu proses pembuatan surat keputusan oleh instansi. Nah ini teman, jadi kalian bisa pantau di Mola maupun juga di Kantrek masing-masing ya. Dan ini adalah untuk contoh teman-teman yang hari ini telah menerima SK dari Pariaman ya, dari Pariaman Sumatera Barat itu sudah menerima SK seperti ini. Maka tahapan terakhir di bagian tahapan penetapan NIP hingga penerbitan SK itulah kira-kira yang seperti ini ya. Jadi tahapan pertama untuk alur itu adalah yang pertama verifikasi dokumen. Nah, instansi itu memeriksa, instansi pemerintah memeriksa kelengkapan dokumen calon P3K yang lulus seleksi. Nih, jadi setelah tonton itu melakukan pengisian DRH ataupun juga pemberkasan, ini kan dikirim ke BKP SDM ya atau BKD masing-masing. Kemudian di sana dilakukan verifikasi dokumen, kemudian setelah diverifikasi itu dilengkapi dengan yaitu dari ini ya, berkas SPRP dan sebagainya. Ini nanti dilakukan pengajuan ke BKN, yaitu dokumen yang lulus verifikasi diajukan ke BKN untuk proses yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya ketika berkasnya ini diterima BKN, diverifikasi memenuhi syarat ya, tidak BTS seperti tadi, maka di sini dilakukan penerbitan pertek ya. Nah, penerbitan pertek yaitu jika persyaratan terpenuhi, BKN mengeluarkan pertimbangan teknis atau pertek ya sebagai dasar untuk penerbitan NIP dan juga SK. Yang SK-nya itulah seperti ini untuk contohnya ya, yang sudah terbitkan di salah satu instansi yaitu di Kota Pariaman teman-teman. Nah, selanjutnya penerbitan NIP atau SK. Nah, penerbitan NIP dan juga SK ya. Jadi setelah pertek itu nanti keluar, maka instansi terkait itu nanti akan menerbitkan NIP dan SK. Nah, SK-nya adalah seperti ini. Nah, kemudian setelah penyerahan SK, nah itu nanti kita akan gajian nih. Dan yang terakhir setelah SK dicetak kemudian juga dibuatkan perjanjian kerja, maka nanti dilakukan penyerahan SK dan juga pelantikan ya. Jadi nanti pegawai resmi mendapatkan SK dan mengikuti pelantikan serta pengambilan sumpah ataupun janji ya. Nah, jadi kalau misalkan sama halnya dengan yang tadi ya, saya BTS, jika ada kekurangan dokumen atau ketidaksesuaian data, maka BKN akan mengembalikan usulan NIP ke instansi terkait untuk dilakukan perbaikan ya. Jadi kalau misalkan masih BTS, teman-teman dipantau saja ya, secara berkala, kita bersabar nih. Nah, di sini nanti sebagai contohnya kapan gajiannya gitu ya. Kalau misalkan kita mengacu dari Pariaman ya, ini untuk TMT-nya itu 1 Maret 2025 ya, dan di sini mendapatkan gaji pembayaran itu terhitung sejak tanggal 1 Maret. Jadi insya Allah nanti teman-teman di Pariaman itu 1 Maret itu sudah gajian. Nah, kira-kira adalah seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa dicek secara berkala dan semoga saja segera penyerahan nih untuk SKP3K-nya. Oh iya, di sini teman-teman dari daerah mana nih? Silahkan absen ya di kolom komentar, nanti kita saling kenalan ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.